Di saat Jakarta masih terlelap, pukul 4 pagi Laila sudah menantang dingin. Menjadi petugas kebersihan di jalanan sepi adalah awal dari napas panjangnya hari ini. Bersama ibu-ibu lainnya, ia menyapu aspal sebelum Mentari sempat menyapa. Usai tugas pertama, ia pulang bukan untuk istirahat. Dapur segera berasap. Laila memasak untuk suami dan Naila, putri kecil kesayangannya. Sejak pandemi melumpuhkan pekerjaan suaminya 2 tahun lalu, pundak Laila lah yang kini menopang segalanya. Matahari meninggi. Laila berganti rupa menjadi mitra ojek online. Makian pelanggan dan kerasnya jalan raya sudah menjadi menu harian. Baginya, aspal yang panas tak seberapa dibanding dinginnya perut yang lapar. Menjelang malam, ia bergeser ke kawasan elit BSD, menjadi tukang bersih-bersih di rumah para Taipan. Di balik kemewahan itu, ia kerap menyaksikan drama rumah tangga majikannya. Namun, Laila hanya bisa mengelus dada. Ia tak punya waktu untuk bergosip. Fokusnya hanyalah bekerja dan membawa pulang rupiah. Tak tahu berapa kilo keringat yang ia bawa ke rumah setiap hari seperti itu, dan sudah melakoni perannya selama 3 tahun. Pulang dengan raga yang remuk setelah melakoni 4 pekerjaan sekaligus, tak satu pun keluhan keluar dari bibirnya. Bahkan, sebelum menutup mata, ia masih sempat memijat sang suami yang seharian lelah menonton TV bersama Naila di rumah kecil itu. Gak mau cari kerja Naila, bentar lagi sekolah loh. Iya mah, besok papa cari kerja. Bosen juga di rumah terus. Hari yang panas dan pelanggan yang menyebalkan adalah doa untuk setiap langkah Laila. Demi mencari nafkah, ia terpaksa menitipkan Naila ke rumah ibu RT. Meski harus merogoh kocek dalam 1 juta rupiah hanya untuk 1 hari. Penjagaan Laila tak punya pilihan. Baginya, keamanan sang buah hati adalah segalanya. Di sisi lain, secercah harapan muncul bagi Reno setelah 2 tahun dalam senyap. Ia akhirnya diterima bekerja di sebuah klub malam di kawasan elit Peak kedua. Malam itu, dengan seragam lengkap, Reno berdiri tegak sebagai bagian dari tim keamanan, menjaga gemerlap malam agar malam ini tak pernah selesai. Hari gajian pun ditanya oleh Laila. Pah, gaji. Kamu udah tabung belum buat sekolahnya Naila? Udah mah, udah papa, tabung kamu. Tenang aja. Malam itu, di bawah remang lampu klub, Reno menjalankan tugasnya. Di sudut ruangan, seorang wanita cantik bernama Sylvie duduk menyendiri, menjadi sasaran gangguan para Taipan baru. Namun, suasana berubah mencekam saat Sylvie menjadi korban kekerasan seorang pria sombong. Di titik itulah, Reno hadir sebagai pelindung, tak membiarkan kekejaman terjadi di bawah pengawasannya. Wanita malang itu terduduk sendiri di lantai toilet, air matanya bercampur dengan genangan air di sekelilingnya. Di saat rapuh itulah, Reno datang dengan perhatian dan kata-kata manis yang terasa menenangkan. Tak butuh waktu lama, keduanya pun menjadi dekat. Reno bahkan meminjam mobil inventaris klub untuk mengantar Sylvie pulang ke apartemennya. Namun, perhatian itu berubah arah. Seperti pepatah lama, tak semua orang mampu menolak godaan. Malam itu menjadi awal dari hubungan terlarang, sebuah kisah gelap antara wanita yang mencari pelarian dan pria beristri yang melupakan batas. Di sisi lain, sang istri masih berjuang dari pagi hingga malam, mengorbankan tenaga dan waktu demi keluarga. Sebuah ironi pahit ketika kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan. Ternyata, hubungan mereka tak berhenti sampai di situ. Siang hari, di waktu yang sama, Laila masih berjibaku di rumah para Taipan membersihkan dan menguras tenaga. Demi satu tujuan sederhana, menabung untuk masa depan Naila, anak mereka. Namun di sisi lain, pengorbanan itu terasa sia-sia. Gaji Reno yang seharusnya menjadi penopang keluarga justru habis untuk membahagiakan wanita lain. Malam demi malam, Reno kembali ke tempat yang sama, tenggelam dalam kesenangan sesaat yang semakin membutakan hati. Semakin banyak yang diberikan, semakin Sylvie menuntut. Perhatian, kedekatan, hingga kemesraan yang ia berikan menjadi bukti betapa dalamnya pengkhianatan Reno terhadap istrinya sendiri. Demi membahagiakan pelakor itu, Reno nekat meminjam uang dari pinjaman online bukan untuk keluarganya, bukan untuk masa depan anaknya, tetapi demi memenuhi gaya hidup glamor Sylvie. Uang itu mengalir begitu saja, habis untuk kesenangan sesaat. Tanpa ia sadari, langkah yang ia ambil hari itu adalah awal dari kehancuran yang tak lagi bisa ia kendalikan. Reno, keluar kamu! Reno, jangan ngumpet terus. Kita tahu kamu di dalam. Reno, ini urusan hutang. Keluar baik-baik sebelum kita masuk. Reno mana? Saya nggak tahu. Dia punya hutang. Nggak bayar, rumah ini kami sita.
Siapa yang membayar hutang pinjol itu? Tentu saja sang istri Laila. Tabungannya habis untuk membayar kebodohan yang dibuat oleh Reno. Ia menelpon berulang kali, namun tak ada satupun jawaban. Nada sambung itu terasa semakin menyakitkan. Di tengah air mata yang terus jatuh, ia tetap membuka aplikasi orderannya, menerima pekerjaan demi pekerjaan, memaksakan diri untuk tetap kuat. Mas, aku hamil, kamu harus tanggung jawab, Mas. Ayo dong, Mas, nikahin aku. Kita nggak ada hubungan apa-apa. Mas, tolong nikahin aku hamil, Mas. Ternyata pelakor itu sudah hamil duluan. Untuk mencari pelarian, Sylvie nekat ke rumah Reno untuk membiarkan tubuhnya diraba dengan romantis oleh Reno. Akan tetapi tetangganya melihat kelakukan Reno dan mengadukannya ke Sylvie yang sedang menjemput Naila di rumah. Ibu RT, di saat Reno sedang membelai Sylvie dengan lembut yang tak pernah ia lakukan kepada istrinya sendiri. Tiba-tiba, Laila datang bersama putri mereka. Astagfirullahaladzim. Melihat suaminya berjamak di kasur yang biasa mereka pakai untuk beristirahat, dan sekarang ternoda oleh zina yang dilakukan oleh suaminya sendiri yang ia percaya dengan sepenuh hati. Sylvie dan Reno pun tercengang karena hubungan mereka ketahuan. Dasar pelakor hina. Dasar pelakor, pergi kau dari sini. Dengan amarah dan sakit hati, Laila tak tahu harus berbuat apa lagi. Ia merasa jijik dengan Reno dalam hatinya. Laila berkata, "Pergi kamu Reno, aku jijik sama kamu Mas." Tapi Laila langsung ditampar oleh Reno. Laila tak terima diperlakukan sehina ini. Ia membalas dengan brutal sampai Reno babak belur dihajar oleh Laila yang berubah menjadi wanita beringas. Seakan semua emosi yang dipendamnya meluap. Reno dan Sylvie pun dicemooh oleh warga sekitar. Lalu polisi datang mencari Reno karena dilaporkan oleh bosnya yang ia bohongi. Kamu ditahan karena penggelaman mobil milik bosmu. Sekarang ikut. Sepertinya Tuhan membalas doa orang yang terzolimi dan karma berjalan terlalu cepat. Reno yang baru saja dihajar sang istri harus menerima karma di balik jeruji besi. Dan Sylvie yang harus dipermalukan atas kelakuannya hanya bisa menangis malu dan trauma. Dan mungkin ia akan bertobat. Siapa yang peduli? Mungkin tak ada karena tubuhnya terlalu murah ia jual. Dunia tidak berhenti karena kesedihan mereka. Bumi tetap berputar. Waktu terus berjalan. Dan di tengah semua itu, Laila memilih untuk menjalani hidup dengan ikhlas demi dirinya dan demi Naila.